Hai Sobat Makan, sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, bisakah Garo meniru kekuatan serius Saitama di One Punch Man? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Sobat sadar gak? Kalau Garo Cosmic saat mengcopy teknik Saitama, ia menggunakan mode Saitama, sehingga wajahnya berubah ke Saitama. Tapi saat mengcopy teknik Blast, ia tak menggunakan mode Blast. Malahan ia langsung bisa mengkopinya tanpa mode-modean. Menarik kan? Salah satu kengerian dari kemampuan Garo adalah menirukan kekuatan musuh-musuhnya. Sebelum ia berhadapan dengan Saitama yang sekarang, ia mampu mengcopy teknik Walkman, teknik bom, dan saat ini ia diperlihatkan telah meniru kekuatan Saitama dan Blast dalam bentuk kosmik tersebut. Meski begitu, tampaknya Garo belum mampu mengcopy power penuh dari Saitama. Apakah dia baru bisa meniru sempurna kekuatan Saitama jika dia melihat Saitama mengerahkan semua kekuatannya? Hal inilah yang menjadi perdebatan di kalangan fans One Punch Man. Ya, fans pasti banyak yang kecewa jika Garo mampu meniru teknik serius Saitama. Seolah-olah ia menjadi Saitama kedua. Apalagi dia telah menyalin banyak teknik yang sangat kuat. Bisa-bisa Garo lebih kuat daripada Saitama. Nah, untuk membahas hal tersebut, Mimin akan menjabarkan beberapa yang mungkin masuk akal buat sobat semua. Penjelasan tentang teknik mode Garo. Dasar Garo meniru teknik tampaknya karena ia mempelajari teknik aliran air penghancur batu yang memiliki prinsip tentang penerapan aliran energi dalam tubuh. Aliran energi yang kita bicarakan tak terbatas pada fenomena alam, tapi juga gerakan makhluk hidup atau lebih tepatnya teknik pertarungan milik musuh. Tidak hanya teknik bela diri milik Bang, Garo juga memahami Sake, gaya bela diri yang mengadopsi gerakan makhluk hidup. Dengan memanfaatkan trik tersebut, Garo bisa meniru gaya bertarung seorang individu. Contohnya seperti yang telah Mimin jabarkan sebelumnya. Pada kasus Saitama, Garo selalu meniru wajahnya sebelum menggunakan teknik Saitama. Mengapa demikian? Saat menggunakan mode untuk pertama kalinya, Garo diperlihatkan meniru wajah Saitama sebelum menggunakan teknik bertarung sang pahlawan. Hasilnya seperti yang kita lihat sob. Garo bisa menggunakan pukulan beruntun normal Saitama yang bisa mengimbangi versi asli dari Saitama. Menariknya lagi-lagi Garo memakai wajah Saitama untuk kedua kalinya saat meniru pukulan serius di akhir manga One Punch Man chapter 166. Sedangkan pada kasus Blast, Garo tak pernah meniru wajah pahlawan kelas S tersebut. Hal ini yang menarik menurut Mimin sob. Padahal Blast adalah pahlawan nomor 1 di kelas S. Hal ini menandakan kekuatan Blast juga bisa dibilang sudah nggak ngotak. Mengapa hal ini terjadi? Setelah melihat kekuatan Blast yang sebenarnya, Garo langsung menirunya dan berhasil keluar dari jebakan portal dimensi dengan trik yang sama seperti Blast lakukan setiap berteleportasi. Jadi sekarang bisa dikatakan ia adalah Blast yang kedua. Ia juga bisa menggunakan teknik menyerang milik Blast seperti Gravity Knuckle. Yang membuatnya sedikit berbeda dengan Saitama adalah Garo diperlihatkan tak meniru wajah Blast saat pertama kali memakai teknik teleportasi dan tinju gravitasinya. Mungkin saja Garo sudah mengetahui batas kemampuan Blast, sehingga ia tak meniru wajah Blast. Sekarang alasan Garo ingin melihat kekuatan penuh Saitama pada manga One Punch Man akhir chapter 166. Dari kedua kasus di atas, kita bisa melihat beberapa perbedaan antara kasus Saitama dan Blast yang kekuatannya sama-sama ditiru oleh Garo. Pada kasus Saitama, Garo selalu meniru wajahnya sebelum menggunakan teknik pukulan beruntun atau pukulan serius dalam dua chapter terbarunya, yaitu chapter 165 dan 166. Lalu di chapter 166, ada ucapan Garo kalau Saitama belum mengeluarkan semua kekuatannya. Oleh karena itu sob, Garo langsung merenggut inti Genos untuk membuat Saitama emosi dan bertarung serius serta mengeluarkan potensi maksimalnya. Tujuan Garo sudah jelas, yaitu mengkopi kekuatan Saitama yang telah mengerahkan kekuatan penuhnya. Sedangkan pada kasus Blast, Garo langsung berhasil pada percobaan pertama. Ia berkata bahwa kemampuan portal dimensi dan gravitasi sudah ia pahami begitu ia keluar dari jebakan pahlawan nomor 1 tersebut. Makanya sob, Garo tak memakai wajah Blast ketika menggunakan portal dimensi atau Gravity Knuckle-nya. Dari dua perbandingan di atas, kita bisa menyimpulkan kalau aslinya Garo harus melihat semua kemampuan maksimal musuh dan memahami secara sempurna. Sekali dua syarat itu terpenuhi, barulah bisa menggunakan teknik musuhnya dengan bebas tanpa menirukan wajahnya.
Selama Garo belum melihat semua kemampuan maksimal musuhnya, Garo harus menggunakan wajah sang pemilik agar bisa menggunakan teknik tersebut. Mungkin karena Garo belum sepenuhnya memahami kekuatan penuh Saitama. Namun apakah yang terjadi jika wajah Saitama tertutup oleh cairan yang menyebabkan wajahnya menjadi seperti ini? Wajah Saitama yang terlihat kelam seolah-olah memberi petunjuk jika Garo bisa saja gagal menyalin kekuatan penuh pahlawan tersebut. Berdasarkan pembahasan tentang teknik meniru milik Garo, kita bisa menyimpulkan bahwa alasan Garo belum meniru kemampuan Saitama secara sempurna karena memang si gundul itu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu sob, momen terakhir dalam manga One Punch Man chapter 166 adalah kesempatan emas Garo untuk menguasai kekuatan dahsyat dari Saitama. Yang jadi masalah adalah panel di mana adegan terakhir yang memperlihatkan wajah Saitama yang menghitam ketika hendak menghajar Garo dengan pukulan serius miliknya. Ini unik sob, wajah Saitama justru menghitam sehingga kita sebagai pembaca tak bisa melihatnya dengan jelas. Sementara Garo menggunakan mode Saitama yang sebelumnya, sehingga wajahnya terlihat sebagai wajah Saitama tanpa ada hitam-hitam di tengahnya. Ada kemungkinan wajah Saitama yang menghitam adalah pertanda bahwa Garo nanti akan gagal menyalin kekuatannya. Kemungkinan pertama, tinju Saitama berhasil menghajar Garo terlebih dahulu dan membuatnya tumbang sebelum bisa menyalin kemampuan penuh pahlawan tersebut. Kemungkinan kedua, Garo gagal meniru kekuatan Saitama karena Garo tidak bisa menganalisis dengan jelas ekspresi wajah Saitama saat mengeluarkan kekuatan penuhnya, yaitu dikarenakan wajah Saitama terhalang oleh cairan yang mengalir tersebut. Dan kemungkinan yang ketiga, Garo gagal meniru kemampuan penuh Saitama karena level kekuatan Saitama terlalu gila dan tak terhingga. Ini seperti bukan sekedar Saitama serius, selain serius dia juga marah. Bisa jadi dia belum pernah melepaskan kekuatannya hingga ke titik ini sebelumnya. Mimin curiga ada batas pada kemampuan yang bisa Garo tiru, dan kekuatan penuh Saitama melampaui batas tersebut adalah buktinya. Selain tiga kemungkinan di atas, hitamnya wajah Saitama bisa saja memberi petunjuk baru tentang asal mula kekuatannya yang memang masih diperdebatkan sampai sekarang. Terutama alasan mengapa Saitama dijuluki sebagai tinju yang menentang dewa oleh God. Dan mungkin ini yang bisa Mimin sampaikan. Bila sobat menemukan teori lain bisa komen di bawah ya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.